Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Musfir dengan NIM 123450084 dari kelas Komputasi Awan RA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil tugas saya, yaitu deploying Dockerized web app to boot GKE. Oke, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa itu container, apa itu deploy, Dockerize, dan lain-lain. Oke, jadi ini kan kita menggunakan cloud computing untuk pengembangan aplikasi modern yang dibutuhkan kontainer. Nah, kontainer itu apa sih? Jadi kontainer ini adalah unit ringan yang digunakan untuk membungkus atau kayak mewadahi beberapa aplikasi dan seluruh dependensi aplikasi seperti library, konfigurasi, dan runtime ke satu paket. Jadi satu paket besar itu isinya berisi apapun yang dibutuhkan untuk membuat suatu aplikasi, ataupun di sini kita kasusnya membuat web application ya. Nah, selanjutnya kontainer ini memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan secara konsisten, baik itu di laptop ataupun di server maupun di cloud seperti yang kita akan praktekkan pada malam hari ini. Nah, selanjutnya apa itu Docker? Docker itu adalah platform untuk membuat dan mendistribusikan dan menjalankan kontainer. Nah, katakanlah Docker ini adalah pembuatnya, sedangkan kontainer ini adalah benda yang dibuat seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada Kubernetes. Kubernetes ini adalah sistem orkestrasi open source. Ini tuh kayak apa sih namanya? Kayak alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat benda ini seperti itu. Jadi di Kubernetes ini kita tuh bisa melakukan deploying, scaling, load balancing, dan mantau kontainer secara otomatis. Jadi Kubernetes ini memudahkan kita dalam mengelola aplikasi khususnya dalam lingkungan yang berbasis kontainer. Oke, jadi selanjutnya itu ada tools yang kita gunakan untuk untuk menjalankan kontainer ini. Yang pertama itu pokoknya kita gunain platformnya di sini adalah Google Cloud Platform. Mungkin teman-teman udah nggak asing, dan di sini juga kita akan menggunakan Google Kubernetes Engine atau GKE dan Google Container Registry. Jadi ini buat menyimpan image kontainernya, dan pokoknya ini yang kita bikin dulu di sini, nanti kita baru akan deploy ke GKE. Nah, selanjutnya ini tuh kita akan buatnya itu melalui Google Cloud Command Line Interface gitu. Nah, oke, jadi mungkin kita bisa lanjut ke task pertama ya. Jadi di sini kita akan buat cluster bernama Echo Cluster dengan jumlah node itu 2 dan tipe mesinnya adalah itu standar 2. Jadi kita akan langsung masuk ke dalam prakteknya. Oke, di sini aku udah buka Google Cloud-nya. Jadi kita akan menggunakan CLI. Kita klik di sini. Oke, bisa sambil kita salin aja ya teman-teman. Jadi di sini kita set dulu regionnya di mana. Oh iya, di sini kan kita harus ada export project ID ya. Jadi di sini bisa kita lihat project ID kita itu Quick Labs GCP ini. Kode ini ya. Jadi kita copy aja dan kita paste ke kode kita yang tadi. Oke, jadi kita copy semuanya. Lalu kita akan tempel. Oke, jadi mungkin pertama-tama kita katakanlah pemanasan ya. Biasanya itu kita akan nulis
cloud out list. Oke, jadi di sini juga bisa kita lihat kan akun kita apa, dan di sini ada yang kalau student ini adalah project ID kita yang tadi kita salin. Oke, jadi kita tinggal salin yang kita salin tadi. Sudah. Terus masih kelihatan ya teman-teman. Oke, jadi kita copy lagi di sini. Jadi ini mungkin cukup lama ya teman-teman, karena ini membuat klasternya. Jadi kita tunggu aja. Oke, jadi di sini udah ini ya teman-teman, udah klasternya udah terbuat dan statusnya lagi running. Jadi selanjutnya itu kita cek lagi ya. Tapi ini kalau ini tuh cuman kayak mau ngecek apakah cluster kita running aja, jadi ya udahlah, cek aja lah. Nah kan sama kan, jadi dia masih running gitu. Oke, selanjutnya kita akan buat docker image. Ini kayak ini yang pembuat kontainernya gitu. Oke, sudah di copy satu file, kemudian kita akan ekstrak filenya, lalu kita akan build image-nya. Oke, selanjutnya kita akan push ke GCR. Oke, sorry ya, sekali lagi. Ya, ini statusnya semuanya lagi disiapkan ya, preparing. Jadi habis itu kalau ini udah selesai, kita akan ngecek lagi apakah docker image-nya udah diupload ke GCR. Oke, kita verifikasi. Oke, sudah ya. Jadi udah ada Echo App-nya, dan sekarang kita akan deploy ke GKE. Kita buat dulu deployment-nya. Oke, Echo App udah terbuat. Oke, kalau di sini itu kurang lebih ini tipe-tipe apa yang ingin kita adakan di web app kita. Di sini kan type load balancer, berarti service-nya itu adalah load balancer. Portnya ada di 80, targetnya portnya ada di 800. Nah, kalau ini itu kode ini yang baru ini itu buat mengecek apakah udah berjalan gitu. Service kita. Jadi ini namanya Echo Web, aplikasi atau web aplikasi yang kita deploy. Tipenya itu load balancer. Ini cluster IP-nya. Ini cluster IP itu maksudnya internal IP yang bisa kita akses sendiri, tapi orang lain nggak bisa. Kalau external IP ini yang bisa diakses sama orang lain kayak gitu. Nah, kalau port ini adalah lokasinya di mana
ini kita berjalan, web app kita berjalan, dan Edge ini adalah lama terbentuknya service yang kita buat ini. Jadi selanjutnya itu kita akan menguji aplikasi, tapi kita tunggu sebentar karena external IP-nya belum ada. Nanti kita akan mengakses external IP-nya, dengan kode ini. Kita akses lagi ya teman-teman. Ini external IP-nya udah ada, jadi kita copy aja. Kita copy, terus kita coba buka di sini ya. Di sini kan incognito dan bisa jadi sama aja bisa dibuka. Coba yang katakanlah ini kita mengakses external IP milik orang lain gitu. Nah, di sini udah bisa jalan teman-teman. Jadi EcoTest ini adalah web app yang telah kita bangun gitu ya. Jadi ini hostname-nya dan ini adalah host IP address-nya. Ini tuh IP address yang ada di Kubernetes kalau nggak salah. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah bentukan kontainernya, kontainer bentukan web app yang di deploy dengan kontainer di Google Cloud. Dan mari kita kembali lagi. Jadi kesimpulannya adalah kontainer ini memudahkan kita deploy dan portabilitas aplikasi. Jadi karena ini kan aksesnya dari Google Cloud ya, jadi kayak nggak usah download apa-apa lagi seperti itu. Nah, dan Kubernetes ini mempermudah manajemen dan scaling, dan intinya adalah GCP ini menawarkan workflow yang memudahkan kita dan aman dan efisien gitu. Jadi kita bisa membuat Docker image-nya, lalu kita push dan kita deploy, dan bisa kita akses tadi ya yang ini. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.